Anda bukan sekedar jemaat, tapi Anda adalah seorang murid. Saya sering kali bilang ini. Kita ini selalu punya tujuan. Datang ke gereja bukan hanya untuk memenuhi perasaan aku sudah ke gereja. Selesai setelah itu. Bukan itu. Tapi lebih ke arah kita ini mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Makanya tadi sore saya bilang ibadah kita itu harus menjadi ibadah yang sejati. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang disertai dengan yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Tiap kali kita datang pulang dari tempat ini ada sebuah janji dalam hidup kita. Tuhan, di area ini aku mau berubah. Di area seperti ini, yang ini Tuhan, aku akan mengalami zaman Tuhan dan aku mau berubah. Karena itu ibadahmu akan disebut ibadah yang sejati. Nah, disitulah sumber yang namanya kebangunan rohani akan terjadi. Karena tiap jemaat datang tahu bahwa bukan hanya datang ke gereja, titik. Bukan hanya itu. Tapi kita mengalami sebuah perubahan. Amin, saudara. Yuk coba kita baca Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 dan yang keempat. Yuk kita akan baca. 2 Tesalonika Oke, saudara. Dah, saya akan bacakan buat saudara. Yuk. Ayat ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sampai di sini dulu. Saudara, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Saya kasih background dulu ya. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang baru dirintis. Paulus bersama dengan jemaat Tesalonika itu kurang lebih 6 bulan Paulus di situ. Mereka merintis gereja. Nah, suatu saat di dalam ke-6 bulannya Paulus tinggal di Tesalonika, maka terjadi yang namanya aniaya iman oleh orang-orang Yahudi ya, yang beragama waktu itu Yudaisme. Mereka mengejar orang Kristen. Mereka menganiaya orang Kristen, mereka menghadapkan pada iman mereka. Ya, mereka mengejar-ngejar. Oleh karena itu Paulus terpaksa harus meninggalkan Tesalonika. Karena keadaan itu. Waduh, waktu Paulus meninggalkan Tesalonika, seluruh pemimpin yang ada pada waktu memperkirakan pasti jemaat Tesalonika ini kocar kacir. Kenapa? Karena jemaat ini masih baru dirintis berapa bulan tadi? 6 bulan. Baru dirintis 6 bulan. Pasti orang memperkirakan, aduh ini pasti jemaatnya kocar kacir. Tapi ternyata keadaan itu salah. Justru jemaat Tesalonika ini jadi kuat. Bahkan iman mereka itu menjadi teladan dari orang-orang Makedonia, Akaya, bahkan seluruh Eropa pada waktu itu. Coba kita baca ya, 1 Tesalonika dulu. Kita baca 1 Tesalonika ayat 1. 1 Tesalonika ayat 1. Pasal 1 sorry. Ayat 6. Ya, coba baca. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7, sehingga apa saudara? Ayo baca, sehingga apa? Kamu telah menjadi apa? Teladan, perhatikan baik-baik. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan apa? Akaya, bahkan seluruh Eropa pada waktu itu. Kok bisa? Jemaat yang baru dirintis 6 bulan. Notabene ini baby rohani. Tapi
Tapi dikatakan imannya itu sampai menjadi teladan bagi orang Akaya, Makedonia, bahkan seluruh Eropa pada waktu itu. Mereka kagum dengan jemaat Tesalonika. Karena jemaat ini di dalam aniaya yang cukup berat dari orang-orang Yahudi, mereka tetap menunjukkan pertumbuhan secara rohani. Halo, amin. Mereka tetap menunjukkan sebuah pertumbuhan rohani sehingga terjadi kebangunan rohani dari orang-orang ini. Luar biasa. Sampai Paulus menuliskan, kamu telah menjadi teladan iman. Kalau kami melihat jemaat Tesalonika, hati kami begitu bersuka cita. Karena apa? Jemaat ini menjadi teladan. Nah, sekarang kita coba lihat. Anda mau tahu nggak? Kenapa orang-orang Kristen yang di Tesalonika itu menjadi iman dan teladan untuk teladannya? Anda ingin tahu nggak? Kalau nggak ingin tahu, mari kita angkat tangan, kita terima doa berkat. Anda ingin tahu nggak? Hah? Anda ingin tahu nggak? Aku sedang capek loh, ini 4 kali khotbah loh ini. Saya mulai kemarin ikut GMS Live. Sudah tak kuat-kuatin malam ini karena saya mengasihi Anda. Yeah. Ya, oke. Anda ingin tahu nggak? Ya, kita akan coba lihat ya. Kenapa jemaat Tesalonika begitu excited dengan Tuhan. Sehingga terjadi revival yang luar biasa di Tesalonika. Bahkan iman mereka itu menjadi teladan bagi orang-orang Eropa. Wah, luar biasa. Nah, untuk itu kita baca ya. Kembali ke 2 Tesalonika tadi. Kita baca. 2 Tesalonika. Ayat yang keempat kita baca. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa, saudara? Halo, karena apa? Ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oh, ternyata kenapa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang bertumbuh dan iman mereka menjadi teladan bagi Akaya, Makedonia, bahkan seluruh Eropa. Why? Kenapa? Karena mereka adalah orang Kristen yang tabah. Katakan tabah. Apa sih arti tabah? Ada 3 arti tabah. Kalau Anda mau catat ya. Arti kata tabah yang pertama itu menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Arti tabah yang pertama menjadi keras di dalam kehendak Tuhan atau di dalam kebenaran. Kita ini disebut orang yang bukan keras karena dosa, bukan. Kita ini menjadi orang yang keras di dalam kebenaran. Artinya begini, persoalan apapun tidak akan melumpuhkan iman Anda. Karena Anda adalah orang yang terus mau hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Justru orang yang keras di dalam Tuhan atau orang tabah. Yang pertama artinya ini adalah orang yang paling lembut hatinya. Kenapa? Hatinya mudah dibentuk oleh Tuhan. Teachable heart. Hati yang mudah diajar. Ketika kita itu mendengar firman Allah, hati kita ini mudah dibentuk oleh Tuhan. Itu artinya keras kepada kebenaran. Katakan amin. Kita itu bukan keras karena dosa. Seperti firman Tuhan, kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Keras di situ keras karena dosa. Bukan itu. Tapi jemaat Tesalonika itu keras di dalam apa? Di dalam kehendak Tuhan. Sampai semua aniaya yang mereka alami tidak pernah mengubah keputusan mereka untuk terus mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Persoalan apapun tidak pernah mengubah hidup mereka untuk terus mengasihi Tuhan. Di sini kata tabah di situ. Orang yang ngotot di dalam kebenaran. Nggak mudah diganti, tidak mudah pudar. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dihadapkan pada perapian. Ya, mereka disuruh menyembah patung itu. Mereka berkata gini, no, kami nggak akan pernah menyembah patung itu. Kalau Tuhan kami mau menolong kami, kami percaya Tuhan pasti sanggup menolong kami. Katakan amin. Tapi kalau dia pun tidak menolong kami, kalau Tuhan tidak menolong kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Itu namanya keras di dalam kebenaran. Tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tidak mudah kecewa lalu mana ada Tuhan. Enggak begitu. Jemaat Tesalonika di tengah-tengah aniaya mereka mengeraskan hati mereka untuk tetap percaya kepada Kristus. Di tengah-tengah persoalan yang ada mereka mengeraskan hati mereka untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Itu keputusan mereka. Tidak mudah digoyahkan oleh apa-apa. Itu namanya tabah. Keras di dalam kebenaran atau kehendak Tuhan.
Amin saudara. Contoh di Alkitab, yuk kita baca. Di Matius pasal yang ke Matius pasal 20. Matius pasal 20. Ayat yang ke-29 kita akan baca ya. Lihat, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lihat, pelayanan Yesus itu selalu diwarnai dengan berbondong-bondong orang datang. Mereka ini ya nggak semuanya murni ikut Tuhan, mereka cuma mau melihat mujizat Tuhan. Tapi pribadi Yesus mereka nggak mau terima. Ya, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru apa? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka apa? Makin apa? Makin apa saudara? Makin apa? Keras ya, ngomong keras saudara. Makin keras berseru katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah apa? Kami. Perhatikan baik-baik. Jadi hari itu Yesus itu pelayanan. Lalu ketika Yesus meninggalkan Yeriko begitu, orang berbondong-bondong banyak ngikutin dia. Banyak orang berbondong, ingin mujizat lah, ingin disembuhkan lah. Biasa ya, mereka akan selalu mengikuti Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Aku mau mengalami mujizat, aku mau disembuhkan. Tapi pribadi Yesus nggak mereka terima. Nah, setengah-tengah di pinggir jalan dikatakan ada orang buta yang berteriak, Tuhan, Anak Daud, apa? Kasihanilah aku. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Waktu orang buta itu berteriak, ternyata ada 2 reaksi. Reaksi yang pertama dari orang banyak. Apa yang dilakukan orang banyak? Apa saudara? Menegur. Hush, diam. Diam kamu, rame kamu. Menurut saudara yang rame 2 orang ini apa orang banyak? Menurut saudara yang rame mana? 2 orang atau orang banyak? Orang banyak. Nggak fair kan? Disuruh diam, diam. Disuruh diam itu bukan karena rame, bukan. Tapi yang diucapkan oleh 2 orang buta itu adalah kalimat yang haram pada waktu itu. Karena mereka sedang berseru begini, Tuhan, dia menyebut Yesus dengan kata apa? Tuhan. Yesus menurut orang banyak bukan Tuhan. Dia memang pembuat mujizat, tapi dia bukan Tuhan. Tapi bagi 2 orang buta ini, Yesus adalah Tuhan. Makanya kalimat itu adalah kalimat haram. Mereka lagi hubungkan menyebut Yesus dengan nubuatan Yesaya tentang Mesias yang akan lahir dari keturunan Daud. Mereka sedang berteriak itu haram bagi orang-orang pada waktu itu. Karena mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya, bahkan sampai hari ini. Orang-orang Yahudi tidak pernah percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tetap menantikan, kasihan sekali. Sampai hari ini sang juru selamat itu. Sampai hari ini. Mereka tidak percaya. Dan kalimat itu adalah kalimat haram. Makanya disuruh diam. Diam kamu. Gak boleh ngomong gitu. Itu haram. Yesus Tuhan. Dia menyebut Tuhan Anak Daud. Kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud. Kasihanilah. Wah, aku langsung diam, kuaplok itu ceplok begitu kan. Diam. Ya. Gak boleh ngomong itu kalimat haram. Dia memang pembuat mujizat tapi dia bukan Tuhan. Makanya Yesus tahu. Orang-orang itu cuma dengan dirinya cuma butuh mujizat. Tapi pribadinya gak pernah mereka terima. Yesus tahu. Banyak orang ke gereja cuma pengen mujizat tapi pribadi Tuhan gak mau menerima. Tapi beda dengan jemaat GMS. Anda mengasihi Tuhan. Halo, amin. Anda bukan hanya ke gereja minta pertolongan, ya Tuhan pasti tolong Anda. Tapi lebih daripada itu Anda sedang mencari Tuhan. Karena Anda rindu dengan Tuhan. Betul? Betul apa betul? Betul kan? Coba bilang kanan kiri, kamu mengasihi Tuhan ya. Kita datang di tempat ini bukan karena berkat. Ya pasti kita diberkati. Tapi lebih daripada berkat kita mencari pribadi Yesus. Itu yang membuat kita kuat. Nah, orang banyak itu tahu bahwa Yesus membuat mujizat, tapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan.
Makanya begitu ada orang berteriak, Tuhan anak Daud kasihan, langsung ditegur, suruh diam. Gak boleh ngomong itu. Itu kalimat haram di sini. Tapi orang itu coba perhatikan. Apa itu? Ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka apa? Diam. Namun apa saudara? Mereka makin apa? Makin keras. Berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihan kami. Orang buta itu tidak peduli. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang egois, cuma mementingkan diri sendiri, ada dua orang yang mau keras di dalam kebenaran. Mereka dihambat, mereka dilarang, tapi mereka justru menyatakan iman mereka. Ini adalah orang yang tabah, keras di dalam kebenaran. Amin saudara? Halo amin. Keras di dalam kebenaran, mereka semakin berseru, Yesus adalah Tuhan. Sekalipun mereka terima tantangan, sekalipun ditampar, ditutup mulutnya, mereka tetap berteriak, Yesus Tuhan, kasihani anak Daud, kasihanilah kami. Keras di dalam Tuhan. Coba lihat reaksi yang kedua apa? Tadi reaksi yang pertama adalah orang banyak menyuruh mereka diam. Reaksi yang kedua apa? Ayat 32. Lalu Yesus apa? Berhenti. Tapi sebenarnya jadi selama ini Yesus ditarik-tarik orang-orang apa bondong-bondong itu narik Yesus, ayo datang ke rumah doakan mujizat, ibuku lagi sakit. Tapi Yesus cuek aja, dia jalan terus karena dia tahu orang-orang ini cuma mencari keuntungan saja, mencari Tuhan. Yesus jalan terus. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia mendengar kalimat yang benar. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang cuma memikirkan diri sendiri, Yesus itu mendengar kalimat yang benar. Kalimat yang benar apa? Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Di tengah kerumunan orang banyak, tiba-tiba Yesus mendengar kalimat yang benar. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Alkitab berkata seketika itu juga Yesus apa? Berhenti. Tahu gak saudara, kekerasan hatimu untuk tinggal dalam kebenaran itu selalu menarik perhatian Tuhan. Amin. Anda ngerti gak omongan saya? Halo amin. Yang ngerti gitu ngomong gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Loh kok ngerti? Ngerti gak? Nah itu dia. Soalnya Anda semakin lihat saya gini. Ngomong apa pendeta ini? Ngerti gak? Oh, yaudah. Di tengah-tengah angkatan yang menolong dia, tiba-tiba ada orang yang berteriak benar. Tahu gak saudara, kekerasan hatimu dalam kebenaran itu yang menarik perhatian Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang baik, yang semau gue, yang cuma memikirkan diri sendiri dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan tuh mendengar, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Tiba-tiba Yesus berhenti dan dia tertarik kepada apa yang benar. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda keras dalam kebenaran, percayalah Anda tidak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu. Karena dia tertarik kepada kekerasan hatimu untuk tinggal dalam kebenaran. Jadi kalau hari ini Anda keras dalam kebenaran, percayalah keputusanmu untuk keras dalam kebenaran itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Tuhan mengingatnya. Kalau hari ini Anda bertahan untuk tidak jatuh dalam dosa, nggak terpengaruh dengan temanmu, sekalipun Anda harus disingkirkan oleh teman-temanmu, percayalah keputusanmu tidak sia-sia. Tuhan memperhatikannya. Amin. Karena itu setiap orang harus makin keras dalam Tuhan, dalam kebenaran. Coba lihat. Terus baca. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kami kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti apa? Dia. Mujizat itu ada di depanmu. Prinsip ini saya pakai. Saya mau keras di dalam kebenaran. Saya selalu berkata buat hidup saya, Yudi gak boleh lemah.
Kamu harus keras, pilihlah kebenaran. Apapun resikonya, pilihlah kebenaran. Maka saya percaya pilihanmu sekarang tidak pernah sia-sia. Sebab mata Tuhan melihatnya. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pilihanmu yang keras dalam kebenaran. Amin. Halo, amin. Jemaat harus sampai pada titik ini. Kita harus mengalami pertumbuhan. Tidak kompromi dengan dosa, menjadi orang yang keras di dalam kebenaran. Saya percaya apa yang Anda putuskan hari ini untuk keras dalam kebenaran tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan memperhatikannya. Amin. Jadi arti kata tabah yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Keras dalam apa? Kebenaran. Oke, yang kedua, arti tabah yang kedua adalah menolak mentalitas victim. Tahu mentalitas victim? Yang kedua adalah menolak mentalitas korban atau mentalitas victim. Saudara, ini yang menjadi kadang-kadang pertumbuhan rohani kita. Kadang-kadang kita ini merasa tidak dikasihi Tuhan. Tuhan hanya mendengar doa dari orang-orang tertentu, aku enggak. Ini mentalitas victim. Anda jadi merasa Anda korban. Karena apa? Mungkin background hidup kita seperti itu. Ada orang-orang yang merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Ada beberapa orang yang mungkin merasa dibuang oleh orang tua. Ada orang yang merasa tawar hatinya. Sehingga ini membuat tanpa sadar itu jadi jubah hidupmu. Kau adalah orang yang bertumbuh dalam mentalitas korban. Dikit-dikit merasa dibicarakan orang. Dikit-dikit merasa tidak dikasihi. Ketika doanya gak dijawab, Anda mulai marah dengan Tuhan. Ketika orang mungkin Anda gak mengalami mujizat, Anda berkata Tuhan mungkin tidak sayang sama saya. Siapa bilang Tuhan sayang sama Anda? Tuhan sayang sama saya. Bahkan ketika kita menolak Dia, Tuhan tetap mengasihi kita. Katakan amin. Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Makanya Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur. Sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi kata Alkitab, Tuhan tetap akan menjadikan dosamu itu putih seperti salju. Katakan amin. Artinya kasih Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Memang waktu Anda berbuat dosa, Tuhan tuh marah. Tuhan tuh gak suka kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Karena apa? Kasihnya kepada kita jauh lebih besar. Ketika Anda mau datang dengan remuk hati kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menerimamu. Dia tidak pernah menolakmu. Amin, saudara. Karena itu gak boleh punya jubah victim, merasa jadi korban. Gak boleh. Ada satu peristiwa satu saat Daud dengan kota Siklaknya. Coba baca. Ya, kita buka Alkitab kita, ya. Di mana itu? Di Alkitab. Oke, di Alkitab ya. Saya baca dulu ya. Saya nggak tulis ayatnya di sini. Coba 1 Samuel pasal 30 kalau nggak salah. Kalau salah saya dimaafkan ya. Saya lupa nulis. 1 Samuel, coba lihat. 1 Samuel pasal 30 ada nggak ya? Hai, betul. Puji Tuhan, thank you Roh Kudus ingatkan saya. Kalau salah kan saya malu pendeta kok gak hafal ayat. 1 Samuel pasal 30. Oke. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati mereka masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud apa saudara? Menguatkan apa? Kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Saudara perhatikan, Daud ini suatu saat
perang. Anda tahu ya, Daud itu ketika perang dia selalu berdoa, Tuhan suruh aku pergi enggak? Dan hari itu Tuhan suruh dia pergi dan seluruh tentaranya pergi. Siklak ini lagi kosong, cuma anak-anak dan wanita saja. Begitu Daud pergi berperang, maka datanglah musuhnya, orang-orang Amalek di Siklak. Waduh, akhirnya anak istrinya diculik semua, lalu Siklak itu dibakar. Siklak itu bagi Daud adalah home base-nya. Di situ ada gudang makanan, persenjataan, rumah dan semuanya. Dan hari itu Siklak dibakar habis. Jadi Daud ketika pulang habis perang dalam kemenangan, dia pulang tiba-tiba dari jauh dia lihat, wih, Siklak dibakar tuh. Aduh, gimana ini? Ya, persoalan satu, Siklak dibakar. Lalu begitu sampai di Siklak dia melihat anak dan istri mereka diculik orang. Aduh, persoalan kedua muncul. Satu ini belum selesai, muncul persoalan dua. Satu, Siklak dibakar. Setelah itu sampai di Siklak dia lihat anak dan istrinya diculik orang. Persoalan yang kedua muncul. Persoalan ketiga muncul. Yang ketiga apa? Daud ingin dilempari batu oleh seluruh pegawainya atau seluruh tentaranya. Karena gara-gara Daud nih kita meninggalkan Siklak, sekarang semua anak perempuan laki-laki dicuri oleh musuh, ditawan. Waduh, gimana ini? Siklak itu Daud mau dilempari pakai batu, mau dirajam. Semua berikhtiar ingin membunuh Daud. Anda pernah ngalami itu? Satu persoalan kena. Belum selesai persoalan yang satu, datang persoalan yang kedua. Udah persoalan kedua belum selesai, muncul persoalan yang ketiga. Anda jatuh, naik tangga, tiba-tiba jatuh. Anda jatuh, ya Anda naik tangga jatuh, tangganya menimpa Anda. Dan di tangga itu ada saya. Jadi Anda bukan hanya ketimpa tangga, Anda juga ketimpa saya. Persoalan satu belum selesai, muncul persoalan yang lain. Persoalan yang sebelum saya muncul persoalan. Anda pernah ngalami itu? Nggak usah angkat tangan. Ya tahu itu saya. Pernah ngalami itu persoalan yang terus bertubi-tubi. Anda sebenarnya punya alasan untuk berkata, Tuhan sayang nggak sama aku sih? Jangan-jangan Tuhan cuma omong doang. Buktinya apa? Persoalan satu belum selesai, muncul persoalan lain. Persoalan ini belum selesai, muncul persoalan yang lain. Aduh, gimana hidup ini? Kok penuh dengan masalah? Ada banyak mungkin orang ngalami ini, masalahnya bertubi-tubi. Tapi sikap Daud beda, Anda lihat tuh. Ketika masalahnya bertubi-tubi, Daud itu bukan lagi Tuhan loh. Bukan lagi Tuhan. Tapi Daud secara pribadi, dia berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Halo, amin. Bisa gak berkata begitu? Anda tidak menyalahkan Tuhan. Anda gak protes sama Tuhan. Tapi akan berkata, aku menguatkan hidupku. Di tengah-tengah persoalan yang besar, yang menimpa berturut-turut, aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Semua persoalan itu membuat aku menjadi kuat dan tahan uji. Katakan amin. Bisa enggak seperti itu? Tabah itu seperti itu, saudara. Tabah tadi yang pertama menjadi keras dalam kebenaran. Yang kedua apa? Menolak mentalitas victim. Halo, amin. Masih ingat saya pernah cerita ketika mata saya bengkok ke 15 derajat sebelah kanan. Saya gak bisa lihat apa-apa. Iblis itu kayak suruh saya protes dengan Tuhan. Saya sudah 30 tahun, hari ini sudah 34 tahun melayani Tuhan secara full time sebagai pendeta. 3 kali saya hampir mati ketika merintis GMS di Manado, di Sulawesi. Masakan endingnya gak happy begini. Tiba-tiba mata saya bergerak 15 derajat, saya gak bisa lihat apa-apa. Dan saya divonis tidak bisa khotbah, bahkan berdiri saja saya gak kuat. Kalau saya mau menuruti keinginan saya mau protes sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan, aku ini sudah 30 tahun lebih memberikan hidupku, kenapa kok endingnya gak happy begini, sad ending begini. Aku sudah gak bisa khotbah lagi. Kalau saya mau protes, dan iblis itu mencoba untuk memancing saya supaya saya kecewa dengan Tuhan. Supaya mentalitas victim itu terus bangkit dalam hidup saya untuk menguasai hidup saya. Hari itu, malam itu saya bergumul dengan satu ini karena iblis terus mencoba untuk bersahabat dengan kedagingan saya melawan Yesus. Seolah-olah saya dipaksa untuk protes dengan Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Aku ini salah apa? Aku telah setia mengikut Tuhan, melayanimu selama 34 tahun. Hari ini menjadi hamba Tuhan. Kok endingnya gak bahagia begini? Tiba-tiba saya gak bisa khotbah, gak bisa pelayan karena mata saya bergeser 15 derajat ke kanan. Gak bisa lihat apa-apa. Semua terbalik begitu. Tapi saya malam itu mengambil keputusan. No. Aku mau mengikut Tuhan Allahku dengan sungguh hati.
Saya berkata kepada Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Seperti Daud, dia menguatkan dirinya. Amin saudara. Dia menguatkan dirinya. Tuhan gak pernah salah. Iblis yang mencoba untuk menipu hatiku, no, tidak, aku beri kesempatan. Aku tidak boleh memakai jubah mentalitas korban, enggak. Aku harus bangkit dari keadaanku, lihat bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidupku. Ini diizinkan terjadi supaya aku mengenal Tuhan bukan karena kata orang, tapi aku mengenal Tuhan karena aku mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Wah, dia bangkit, saya nyanyiku Pak. Nyanyi lagu ini, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Waktu saya nyanyi itu tiba-tiba rasa curigaku dengan Tuhan runtuh. Waktu saya katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Waktu saya nyanyi lagu, tiba-tiba semua tipu daya iblis itu hancur dalam hidup saya. Waktu saya nyanyi aku bersyukur, saya sedang menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Aku gak punya alasan, gak tahu. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah salah dalam hidupku. Ini artinya tabah. Amin. Menolak mentalitas korban. Saya gak mau menyalahkan Tuhan. Justru gara-gara itu dokter bilang bisa sembuhnya ya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ketika saya bersyukur 3 minggu, Tuhan jamah mata saya jadi normal dan sembuh sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat Allah. 3 minggu tiba-tiba mata saya kembali normal dan bisa melihat terang. Bisa khotbah lagi. Bisa berdiri, dulu gak bisa. Kayak berdiri saya pusing kayak vertigo muter. Gak bisa, harus duduk. Tapi sekarang saya bisa berdiri. Hari ini khotbah 4 kali tetap kuat. Ya, waktu saya di Batu Licin, saya seminar keluarga 4 kali khotbah, 4 sesi khotbah. Sudah kayak lecek ini, mulut sudah ngomong terus 4 sesi. Dan itu berat karena jamnya panjang dan banyak pertanyaan. Ngomong terus. Selesai sudah loh, 4 sesi. Saya pikir sudah selesai. Waktu mau makan malam, tiba-tiba bapak-bapaknya kumpul. Pak Yudi, boleh gak 1 sesi lagi? Khusus pria aja. Saya melihat mereka tuh haus banget. Terus gimana Pak? Biar ibu-ibunya makan malam, kita kumpul lagi ya, dengarkan khotbah tentang pria ya Pak Yudi ya. Boleh gak 1 sesi? Loh, saya bilang jamnya sudah gak ada ini. Kita sewa gedung sampai jam sekian sudah selesai. Gak apa-apa Pak, kita urunan, kita bayar sendiri ya. Nanti kita bayar urunan Pak. Oh, mau gak? Ayo mau sudah. Saya sementara ibu-ibu makan, saya khotbah lagi sudah. Saya bapak-bapak itu haus. Saya tanya, Bapak capek? Enggak, saya yang capek kalau gitu. Gak mau terus 5 kali sudah selesai. Begitu, mereka ngalami lawatan Tuhan, sudah selesai, amin. Begitu. Sudah sampai selesai gitu saya bilang gini dengan bapak-bapak. Gak ada persekutuan doa ele-elean dah Pak. Tak khotbah ini sudah terlanjur lecek ini sudah. Terlanjur khotbah terus ada enggak gitu. Bapak-bapak ketawa. Ya, haus dan lapar. Mereka rindu untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya percaya di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Anda tahu bahwa Anda menolak mentalitas victim, lihat tuh, Tuhan memberkatimu. Halo, amin saudara. Dokter bilang ini 6 bulan sampai 1 tahun bisa pulih. Tapi 3 minggu tiba-tiba mataku sembuh. Tiba-tiba mataku sehat. Dan aku bisa melayani selama seumur hidupku. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Beda kalau hari itu saya mengiyakan setan. Mentalku menjadi mental victim dan korban. Saya curiga, Tuhan jahat ternyata ya. Ya Tuhan, hari ini aku sudah 34 tahun mengiring Tuhan. Sudah kuserahkan semuanya, tiba-tiba mataku buta begini, aku gak bisa lihat. Kalau saya begitu, saya akan mundur teratur dan meninggalkan Tuhan. Saya yang menjauh dari Tuhan. Tapi saya memutuskan di saat yang seperti itu, saya mau dekat dengan Tuhan. Aku hewan yang dungu, aku yang gak ngerti. Tapi ini yang kulakukan di tengah-tengah aku tidak mengerti. Aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Aku mau dekat dengan Tuhan. Itu kekuatan hidupku diperbarui.
tabah itu di situ. Yang kedua apa? Menolak mentalitas korban. Yang pertama apa tadi? Aku apa yang pertama tadi? Keras dalam kebenaran. Yang kedua apa? Menolak mentalitas korban. Oke, yang ketiga sekarang arti tabah yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga arti yang ketiga adalah sabar menanti waktu Tuhan. Tabah itu berarti sabar menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan dengan kita itu berbeda. Betul gak saudara? Nah Anda dalam menanti waktunya Tuhan tuh kadang berbeda-beda waktunya. Nah Anda sabar. Nah kata sabar di situ itulah tabah. Sabarnya seperti apa? Coba buka Alkitab kita. Sabarnya seperti apa? Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo Yakobus 5 ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada apa? Kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan apa? Semi. Coba perhatikan. Kata sabar itu ternyata dihubungkan dengan petani. Sabarnya petani itu, sabarnya bukan begini loh. Sabarnya petani bukan begini. Dia nanam, terus selesai dia nanam. Oke, sampai ketemu 6 bulan kemudian. Oke, bye-bye. 6 bulan dia datang pasti sudah gak ada tanaman itu. Betul gak? Sabarnya petani itu bukan begitu. Dia sabar, dia menanam, tapi dia melakukan bagiannya. Halo amin. Bagian petani apa? Siram, kasih pupuk, menjaga dari hama wereng. Itu tugasnya petani. Tugasnya untuk mempertumbuhkan berbuah panen besar itu apalah? Mujizat Tuhan. Jadi sabar ada di sini adalah lakukan bagianmu. Sabar itu bukan ya sudahlah santai aja ya sudah Tuhan mujizat bikin mujizat. Enggak gitu. Sabarmu ketika Anda dalam pergumulan, sabarmu itu apa? Anda tetap hidup jujur, itu sabar. Itu melakukan bagian Anda, sabar, jujur. Terus apa lagi? Hidup dalam kebenaran, tidak curang. Itu sabarmu, sabar yang bukan hanya nerimo, tapi melakukan bagianmu. Amin. Halo amin. Nanti datanglah mujizat, datangnya berkat, itu dari Tuhan. Makanya itu sabarnya bukan sekedar diam tapi sabar bertindak di dalam kebenaran. Itu tugas Anda. Bertumbuhlah dalam Tuhan, bukan terus hanya menanti tapi bertumbuhlah dalam Tuhan. Ayo ikut CG, bertumbuh dalam Tuhan. Dalam pertumbuhan itu akan Anda bisa mengenal Tuhan. Kata sabar itu di situ. Amin, saudara. Petani itu dia tahu, dia nanam nanti ada panennya. Menanam pasti ada panennya. Saya percaya. Ketika masalah datang, masalah itu pasti ada waktu kadaluarsanya. Percaya dengan saya. Masalah itu akan selesai. Nah di tengah-tengah Anda antara menanam dan panen tadi, perlu Anda bertindak untuk kemajuan imanmu. Supaya Anda bertumbuh dalam Tuhan. Sabar itu di situ. Sabar menanti itu di situ. Lakukan bagian untuk semakin sungguh-sungguh. Mungkin pertolongan hari ini belum datang. It's okay. Pertolongan mujizat belum datang, tapi Anda belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda menanti dan bertumbuh itulah tiba-tiba mujizat akan datang. Anda akan dibuat kaget. Wow, ikut Tuhan itu seperti ini. Aku sabar dan nanti pasti mujizat akan datang dalam hidupku. Halo, amin saudara. Sabar itu berarti melakukan bagian untuk Tuhan. Sabar menanti, nggak kompromi ketika kita jatuh dalam masalah gitu. Sudahlah untuk menolong kita kompromi dengan dosa, menurunkan standar firman Allah demi menolong kita. No, nggak bisa gitu. Sekalipun pertolongan belum datang, Anda menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan dan Anda mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Ini disebut tabah. Itu yang membuat karena ketabahanmu jemaat Tesalonika terus mengalami pertumbuhan. Sehingga iman mereka menjadi teladan bagi orang-orang Eropa pada waktu itu. Karena mereka sabar di dalam tekanan. Mereka tabah dalam tekanan. Apa itu tadi tabah? Keras dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran. Yang kedua apa? Menolak mentalitas victim, minta korban. Yang ketiga apa?
sabar, menanti waktunya Tuhan. Ketika mereka lakukan itu, iman mereka bertumbuh dan iman mereka menjadi berkat buat orang lain, sehingga Tesalonika mengalami kebangunan rohani. Amin, saudara. Anda mau tabah? Hah? Halo, saya sudah khotbah 40 menit loh. Ayo, dengerin apa enggak ini? Anda mau tabah? Coba bilang kanan kiri, tabah dalam Tuhan. Amin.